Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat senantiasa untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat kepada kita. Karena seringkali bahwa kita ini sudah tahu ya sunnah-sunnah, tetapi memang seringkali bahwa kita ini perlu diingatkan kembali ya. Kita tahu bahwa sholat sunnah itu tahu banyak ya, tetapi seringkali bahwa kita ini memang perlu diingatkan kembali pentingnya sunnah-sunnah Nabi. Kita tahu banyak sunnah-sunnah Nabi dalam hadis, sering mendengar ya, sering mendapatkan dari kajian-kajian, tetapi memang betul bahwa untuk memantapkan keimanan kita seringkali memang perlu ya diingatkan kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, dan untuk pertemuan hari ini barangkali juga memang baiknya kita lebih komunikatif, nanti bisa ada yang ditanyakan ya, ada yang didiskusikan untuk lebih memantapkan ya pemahaman kita terkait hadis-hadis ya, hadis-hadis Nabi, terutama hadis-hadis yang akan disampaikan adalah dipilih hadis-hadis yang sahih supaya tidak terjadi kekeliruan kita dalam memahami sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan sampaikan terlebih dahulu diawali dengan surat Ibrahim ayat 41. Salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi ya, yaitu mendoakan orang lain. Jadi dalam Al-Quran pun digambarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi Nabi Ibrahim ya, dalam surah Ibrahim ayat 41, ya Tuhan kami, beri ampunkanlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Jadi Nabi Ibrahim itu dalam surah Ibrahim, salah satu doa yang selalu beliau panjatkan juga mendoakan orang lain. Ya. Saya mencoba melihat tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, itu menyampaikan bahwa salah satu doanya selalu mendoakan orang lain. Bahwa di situ kata Ibnu Katsir, tentu perbuatan yang baik tentu akan kembali kepada orang tersebut ya. Begitu juga perbuatan buruk pasti akan dibalas oleh Allah nanti di yaumul hisab. Bahwa Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang juga mendoakan orang lain. Ini adalah salah satu teladan buat kita. Bagaimana ketika kita berdoa pun selalu sempatkan untuk mendoakan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ini memiliki 300, dalam sejarah itu memiliki 300 sahabat. Dalam riwayatnya bahwa beliau adalah selalu pertama Abu Darda. Beliau tahu berapa sahabat yang beliau miliki. Sampai sahabatnya itu tahu, saya punya teman baik ini berapa. Ada teman yang menurut kita sahabat baik, sahabat dekat ya. Sehingga beliau tahu. Sehingga apa yang beliau lakukan salah satunya adalah mendoakan sahabat beliau, yaitu beliau mengakui dalam sejarah beliau mempunyai 300 sahabat dan beliau selalu doakan 300 sahabat tadi. Dan seringkali bisa jadi kalau kita tanya berapa kita punya sahabat, kita kayaknya nggak kepikiran untuk ngitung ya, untuk ngitung.
Sehingga ketika kita ingin melaksanakan sunnah Nabi mendoakan orang lain, bisa jadi ada teman yang sering didoakan, ada teman yang tidak pernah kita doakan. Nah, ini sangat penting saya kira buat kita sebagai melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diriwayatkan dari Abu Darda, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yaqulu ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malak walaka bimislin. Kata Nabi, tiada seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya kecuali malaikat berkata walaka bimislin, dan untuk kamu pula seperti itu. Kata Nabi, ketika kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan yang didoakan, malaikat akan mendoakan, begitu juga untuk kamu, doa yang kamu panjatkan. Jadi luar biasa ketika kita mendoakan orang lain, sebetulnya kebaikan yang kita doakan orang lain itu akan kembali kepada kita. Makanya begitu sangat baik sekali ya untuk kita contoh tadi Abu Darda. Sampai sahabat saja jumlahnya tahu dia punya sahabat berapa ya. Jadi barangkali ini pelajaran buat kita. Ya, kalau kita ingin melaksanakan salah satu sunnah Nabi mendoakan orang lain, ya barangkali kita perlu juga supaya kita tidak terlewat. Kita akan mendoakan teman kita, teman kantor kita ada berapa. Apakah teman komplek ini juga kita anggap teman? Barangkali kalau kita menganggap itu adalah saudara, atau mungkin kita menghitung yang dekat, yang selalu kita bacakan doa. Teman kita mungkin di tempat kelahiran kita, yang punya kampung mungkin di kampung, atau teman-teman kita di mana. Kita doakan. Abu Darda tuh tahu, hafal sahabat-sahabatnya siapa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Darda? Abu Darda tidak pernah lupa temannya siapa saja. Nah kalau kita kan kadang-kadang teman masa kecil kita kalau yang punya kampung ya wah lupa. Teman SD dulu saya udah lupa. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengingat dan tidak pernah mendoakan, bisa jadi begitu. Jadi yang didoain itu ya teman yang ya beberapa orang saja, ada di kantor kita, ada di tempat kerja kita, itu terus didoakan. Tetapi sebaiknya kalau kita ingin mendapatkan salah satu sunnah Nabi adalah semua teman kita doakan. Ya walaupun bisa jamak ya, kita doakan seluruh orang muslim adalah sahabat kita. Tetapi salah satu doa yang terbaik adalah juga kita mendoakan yang memang secara khusus permasalahan yang juga ada pada diri teman kita. Ada teman kita yang sakit, kan tidak bisa didoakan semuanya sembuh karena memang sudah tidak dalam keadaan sakit. Ada teman kita yang memang mempunyai permasalahan karena permasalahan hutang, yaitu doakan sesuai dengan memang permasalahan yang dimiliki oleh teman-temannya. Sehingga memang untuk kita mudah-mudahan ini juga betul-betul bisa kita amalkan adalah kita tahu bahwa teman kita ada berapa dan kita doakan satu persatu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Abu Darda juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, doa seorang Muslim kepada saudaranya dengan tidak diketahui saudaranya itu mustajab. Pada seorang Muslim itu ada malaikat yang diberi tugas supaya tiap ia mendoakan baik kepada saudaranya, maka malaikat yang diberi tugas itu mengucapkan, semoga Allah berkenan mengabulkan dan buat kamu juga seperti itu. Jadi hadirnya yang dirahmati Allah, jadi salah satu doa yang mustajab berdasarkan hadis riwayat Muslim adalah doa mendoakan orang lain. Itu doanya mustajab. Dan ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan juga sebagaimana yang kita bacakan. Kata Nabi, kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al
muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Jadi malaikat akan mendoakan walaka bimislin, sebagaimana yang kita bacakan doa, semisal itu kita akan mendapatkan apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan orang yang lain, ya. Bahkan dalam hadis Nabi ini menunjukkan jujurnya keimanan seseorang. Hal ini karena Nabi SAW bersabda, tidaklah sempurna keimanan kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tentu hikmah ya pada kajian pagi hari ini adalah yang pertama bahwa para nabi, salah satunya dalam surah Ibrahim ayat 41, bahwa Nabi Ibrahim selalu mendoakan ya juga orang lain. Ya dibuktikan dalam surah Ibrahim ayat 41, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina, ya, selalu doakan walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Juga salah satu doa yang sering dibacakan juga oleh imam misalnya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya, mendoakan ya Allah ampunilah ya orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, ya mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Tetapi dalam hadis Nabi juga ya, dianjurkan oleh Nabi mendoakan orang lain secara spesifik, mendoakan orang lain secara khusus orang per orang. Tadi saya sampaikan kita juga bisa mengambil contoh dari Abu Darda, di mana Abu Darda itu sampai memiliki berapa teman pertemanan di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau Abu Darda menghitung teman adalah teman dalam beribadah kepada Allah. Ya, dihitung Abu Darda mempunyai teman 300 orang dan selalu didoakan oleh Abu Darda 300 orang itu. Ya barangkali kita juga bisa mengambil pelajaran dari situ supaya kita punya teman dimanapun. Ketika kita ingin mendoakan, kita tidak lupa untuk senantiasa mendoakan orang lain. Tetapi memang seringkali bahwa ketika kita mendoakan itu, seringkali kadang-kadang kita punya anak. Tetapi apakah kita setiap hari mendoakan anak kita? Ini belum tentu. Mendoakan itu artinya terucap. Ya. Kalau habis sholat, barangkali seringkali memang kita berdoa sesuai dengan yang dibacakan oleh imam, karena itu jamaah bersama-sama. Berarti memang kita harus ada waktu khusus untuk mendoakan anak-anak kita. Kita punya istri, punya suami, apakah kita setiap hari memang menyebutkan nama suami kita untuk didoakan dalam doa kita? Ya, kita punya saudara, ada yang taat dan ada yang tidak. Apakah kita setiap hari mendoakan mereka? Ya, seringkali dalam kehidupan kita ada orang yang datang, telepon, WA, mohon doanya, mau ujian. Mohon doanya akan mempunyai hajat tertentu. Kita sering jawab, iya akan didoakan. Tetapi hanya iya, tapi tidak mendoakan. Seringkali juga begitu. Ya. Jadi ini sangat penting ya, bahwa doa itu terucap, doa itu diucapkan ya. Terlebih doa itu untuk keluarga kita, saudara kita, untuk teman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita kekuatan dan senantiasa kita dapat melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah yang sebaiknya juga kita jalankan adalah mendoakan orang lain. Sempatkan untuk mengucapkan, mendoakan orang lain ya, terucap ya, baik sesudah sholat ataupun kita punya waktu-waktu khusus ya. Seringkali ya kita mempunyai waktu-waktu khusus untuk mendoakan sahabat kita, keluarga kita, anak kita, dan doa itu harus diucapkan ya. Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, boleh ya sebelum ditutup, silakan. Kalau tidak ada mungkin akan saya tutup. Silakan, ada yang mau ditutup, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di medsos itu kan doanya itu
Iya. 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 Baik, terima kasih. Jadi memang salah satu doa yang menjadi kebiasaan kita salah satunya saat ini ya di medsos. Ketika mengucapkan doa ada yang bertambah usia, ya misalkan kita doakan ya dengan doa, terus kopi yang punya teman ya, menggunakan itu terus. Ya. Ada yang wafat juga begitu. Innalillahi, bawahnya tuh doa semoga diterima iman Islamnya. Pada dasarnya itu adalah doa. Tetapi yang jadi permasalahan adalah apakah ketika kopi doa itu kita ucapkan apa tidak? Ya, karena ketika doa itu adalah doa yang baik ya, baik dalam bahasa Arab, baik dalam bahasa Indonesia, ya, bahwa doa itu yang terpenting adalah kita ucapkan doa itu. Jangan-jangan innalillahi itu kita tuliskan di dalam HP tapi tidak pernah kita mengucapkan innalillahi. Jangan-jangan ada orang yang menikah barakallahu laka kita tulis di dalam HP tetapi kita tidak pernah mengucapkan barakallahu laka. Berarti sebetulnya bahwa yang tertulis itu belum tentu kita baca. Karena tuntunan doa adalah dibaca. Lalu bagaimana yang di medsos, misalkan di WA ya atau mungkin dengan aplikasi yang lain. Sebetulnya yang terpenting ketika kita pun menulis ya, kita bacakan doa itu. Karena tentu ketika menulis itu kan belum bacaan yang sempurna. Ketika nulis innalillahi baru i, na, li, la, i, salah, ulang lagi. Kurang i, kurang n segala macam. Itu baru kita menulis. Nah, ketika kita sudah menulis sempurna, ketika memang kita ingin mendoakan, berarti ya kita sebutkan, kita ucapkan sebagaimana yang sudah kita tulis. Ketika innalillahi, sehingga memang sangat penting untuk kita membiasakan apapun yang kita tulis itu baik, sebetulnya diniatkan dan memang kita ucapkan. Ya, ketika kita sudah kirim innalillahi, ya kita betul-betul mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena apa? Contoh misalkan ketika kita menulis kirim innalillahi, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mengucapkan berarti pakai lisan. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Kita minta maaf kepada orang lain atas segala kesalahan dan kehilapan di dalam tulisan. Padahal kita menulis tapi kita ngomongnya mengucapkan. Itu sebenarnya sering kekeliruan juga. Selamat Idul kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kita mengucapkan tapi kita hanya menulis. Ya sebaiknya memang ketika kita menyebutkan mengucapkan di dalam tulisan kita, sebaiknya kita juga memang lisankan mohon maaf lahir dan batin. Sehingga memang yang bijak kepada kita terkait dengan doa yang pertama bahwa doa apapun sebaiknya memang ketika kita menulis kita sampaikan ya memang kita memang tuntunannya adalah kita ucapkan dengan lisan kita. Karena memang doa tuntunannya adalah kita ucapkan. Ya, baik diucapkan dalam kondisi tertentu, waktu-waktu tertentu yang memang kita pilih waktu-waktu yang mustajab untuk mendoakan kita. Sehingga bagaimana ketika kita mendoakan di dalam medsos secara tertulis tentu itu sangat baik, tetapi juga jangan lupa bahwa kita hanya menulis tapi tidak pernah mengucapkan. Ya, karena memang doa menggunakan lisan itu yang diberikan tuntunan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada lagi yang disampaikan baik dari Pak Soleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Baik, jadi terkait dengan doa sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Soleh tadi, bagaimanakah apakah doa itu sebaiknya disampaikan diucapkan, dilisankan, kita panjatkan kepada Allah secara spesifik ya, sesuai yang akan kita doakan dengan permasalahan yang kita doakan terhadap orang lain. Betul, jadi memang doa itu sebaiknya memang ketika kita ingin mendoakan seseorang teman kita, sebaiknya ketika permasalahannya beda-beda, kita sebutkan namanya. Tetapi ketika mendoakan hal yang sama, kita tidak perlu disebutkan namanya. Misalkan, kita ingin mendoakan adalah jamaah sholat subuh saja. Berarti kita spesifiknya bukan menyebutkan nama, kita sebutkan ya jamaah sholat subuhnya. Ini sangat penting. Sehingga barangkali sebaiknya memang betul bahwa kita mendoakan ada yang berjamaah namanya, ada yang memang spesifik nama-namanya. Karena betul hadirin sekalian, setiap orang punya permasalahan yang berbeda. Kenapa tidak sih ada sahabat kita, tetangga kita punya anak dua. Yang satu mau masuk SMA. Barangkali kita tahu bahwa mau masuk SMA itu punya kebutuhan yang sangat besar. Kenapa ya kita tidak doakan mudah-mudahan keluarganya diberikan kemampuan untuk mensekolahkan dengan biaya yang cukup tinggi. Karena mau masuk sekolah pasti butuh biaya. Kenapa sih kita mungkin ada sahabat kita, tetangga kita udah kelas 3 SMP atau SMA mau ujian. Indah sekali kalau kita doakan, ya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan putranya A ketika akan menghadapi ujian ya, kelulusan. Karena pasti malaikat ya akan mendoakan juga sebagaimana kita mengucapkan itu ketika kita punya anak, akan diberikan ya, akan didoakan juga oleh malaikat kembali kepada kita juga anak kita kalau kita punya anak. Jadi indah sekali ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir kita mikirin anak kita aja. Kenapa kita tidak mendoakan orang lain padahal itu sunnah Nabi. Dan pasti ketika kita sudah mendoakan orang lain, pada dasarnya itu mendoakan untuk diri kita juga. Ketika kita kesulitan keuangan, kadang-kadang nggak terpikir oleh kita teman-teman sahabat kita yang sedang kesulitan keuangan. Kalaupun kita doakan tentang kesulitan keuangannya, malaikat akan mengaminkan. Ketika kita kesulitan keuangan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, ini sunnah Nabi yang sebaiknya kita amalkan ya. Dan kalau baik tadi misalkan ditanyakan oleh Pak Soleh, sebutkan nama per orang. Sempatkan tentu, karena ini adalah sunnah Nabi, pasti kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya diberikan salah satu keutamaan kita hadir dalam sebuah majelis ya. Salah satu keutamaannya adalah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita baik dalam kebaikan pribadi ataupun kebaikan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.